Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setiap pendengar firman, baik jemaat yang ada di kota-kota Indonesia maupun di luar negeri. Firman Tuhan hari ini lewat Laksmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Temanya adalah Family Bonding Time. Family Bonding Time. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari jemaat, sekarang kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Roh Kudus bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, supaya firman Tuhan boleh diberitakan dengan bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin firman hari ini meneguhkan iman kami, ya Tuhan. Firman hari membawa kami kepada suatu kedewasaan rohani dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap seluruh jemaat, baik yang ada di kota-kota Indonesia maupun di kota-kota di luar negeri, dalam keadaan sehat. Saudaraku, minggu ini adalah minggu masa-masa liburan. Di Indonesia, khususnya di negara-negara yang banyak beragama Muslim, saudaraku, merayakan Hari Raya Idul Fitri, termasuk di Indonesia. Sehingga Hari Raya Idul Fitri itu menjadi hari raya nasional, saudara sekalian. Jadi liburan nasional. Oleh sebab itu jemaat sekalian, jadi baik yang di Malaysia, di Singapura, di Indonesia khususnya saudaraku, liburan itu sekitar
7 hari sampai 10 hari. Jadi sekarang minggu ini adalah masa-masa liburan. Maka saya mempersiapkan suatu khotbah saudaraku yang bisa membawa jemaat pada saat liburan itu ketika mendengarkan khotbah ini saudara sekalian sangat berguna untuk suasana, sangat berguna untuk kontemplasi, sangat berguna untuk bisa saling mendekat kepada keluarga-keluarga saudara. Maka temanya adalah family bonding time. 7 sampai 10 hari saat yang paling tepat untuk sesama keluarga, baik itu papa, mama, anak, menantu, mertua, ataupun cucu, saudaraku, kesempatan untuk lebih dekat, kesempatan untuk saling memahami, kesempatan untuk ada waktu mengikat hubungan itu jauh lebih kuat. Family bonding time. Saudara sekalian, tentunya kita akan mulai dari hal yang paling mendasar dulu tentang family itu dari Alkitab. Kitab Kejadian yang tadi kita baca, saudaraku, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 yang kita baca tadi itu adalah tentang penciptaan manusia dan perintah Tuhan terhadap manusia itu. Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, dan Tuhan memberikan perintah kepada manusia itu, taklukkan bumi, kuasai bumi, dan beranak cuculah. Multiplication. Saudara sekalian, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu mereka menjadi satu family. Basic ini menjadi penting, saudaraku. Marriage, pernikahan adalah suatu panggilan ilahi. Pernikahan adalah suatu panggilan ilahi. Namun demikian, ada beberapa orang, saudara sekalian, mereka memilih untuk tidak menikah, hidup dalam dunia selibat. Oke juga, saudaraku. Pernikahan ada suatu panggilan ilahi, sehingga manusia itu, laki-laki dan perempuan itu, Tuhan beri perintah beranak cuculah. Ketika seorang pria dengan seorang wanita, mereka menikah, saudaraku, diberi anugerah Tuhan, mereka mempunyai anak, bahkan mempunyai cucu. Tetapi, ada juga laki-laki dan perempuan itu, mereka bersatu menikah, Tuhan tidak anugerahi keturunan. Maka prinsip yang paling mendasar adalah Tuhan mempertemukan laki-laki dan perempuan itu untuk menciptakan suatu family. Nah, saudara sekalian, ini basic yang sangat penting ketika kita memahami tentang keluarga, saudaraku. Baik, saudara sekarang, ketika saudara akan menjalankan liburan ini, saudaraku, perhatikan. Baik kita yang suami istri saja tidak mempunyai keturunan, tetap adalah satu family. Dan juga kita yang mempunyai family, mempunyai anak cucu, juga adalah satu family. Ataupun kita yang tidak menikah, kita juga punya family. Kita punya papa, punya mama, punya adik, punya keponakan. Itu juga satu family, saudaraku. Atau kita yang sudah menikah, tetapi sekarang sudah tidak lengkap lagi. Mungkin suami sudah tidak ada, atau istri sudah tidak ada, atau tinggal oma sudah tidak ada, atau tinggal opanya sudah tidak ada. Itu pun menjadi suatu family, saudaraku. Oke? Ini prinsip penting dalam Alkitab, saudara sekalian. Tuhan mengajarkan kepada kita, family itu nomor satu. Family itu adalah sesuatu yang diperintahkan Tuhan, saudaraku. Jikalau kita menjadi anak-anak Tuhan, usaha kita sukses, pelayanan kita bagus, semua yang kita jalankan good, dapat anugerah besar. Tetapi rumah tangga yang kita bina, saudaraku, tidak bagus. Rumah tangga bina anak berantakan. Bahkan rumah tangga yang kita bina, hubungan suami istri tidak bagus. Nilai kita di hadapan Tuhan itu merah, saudaraku. Karena yang Tuhan utamakan adalah bagaimana seorang pria dengan seorang wanita, mereka saling praktek mencintai,
sampai maut memisahkan. Kan demikian janji nikah, saudaraku ya. Aku mengambil engkau Maria sebagai istriku, berjanji untuk mengasihi, mencintai dalam keadaan susah, senang, sakit maupun sehat sampai maut memisahkan. Jadi saudara sekalian, ada waktu 7 sampai 10 hari saat-saat seperti ini. Gunakan kesempatan ini saudaraku untuk family bonding time. Untuk apa Pak Pendeta hal seperti itu? Sangat penting. Karena saudaraku, saudara paham berapa hal. Perhatikan saudara. Kesempatan untuk liburan itu tidak selalu ada, jemaat sekalian. Kalau kesempatan liburan tahun ini ada, bisa bertemu keluarga, kita pergi, mungkin ada yang pergi ke luar negeri, ada yang pergi ke luar kota, atau ada yang di kotanya sendiri saja. Tahun lalu saya bersama keluarga saya, kami liburan ke luar negeri. Tahun ini kami tidak pergi saudaraku, kami libur hanya di kota Jakarta saja. Saudara-saudara sekalian, kalau nanti tahun depan ada liburan lagi, suasananya pun tidak sama. Mungkin saat itu keluarga gak lengkap. Mungkin sekarang ketika kita mau pergi dalam keadaan berlibur, saudaraku, tahun lalu oma masih ada, tahun ini sudah enggak. Tahun lalu si A, si B masih ada. Tahun ini mereka pergi sendiri. Suasana sudah beda. Orang-orang ikut juga tidak sama. Tetapi tahun lalu, tahun ini tetap sama. Puji Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan. Mengapa diperlukan suatu family bonding, saudaraku? Kita semua tahu, jemaat sekalian. Dalam perjalanan hidup, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, sebagai opa, sebagai cucu saudaraku, kita setiap pribadi masing-masing mempunyai sifat yang berbeda. Kita beda personality, beda sifat satu anak dengan anak lain. Dan mempunyai kita masing-masing saudaraku, ada keegoisannya, itu sudah pasti ada. Dan sering sekali keluarga bisa terjadi gesekan, salah pengertian, atau saling tidak menyukai, atau merasa membatasi diri, menjaga jarak, ataupun sudah sesuatu timbul rasa tidak suka kepada papa, kepada mama, atau rasa tidak suka kepada saudara-saudara kandung, rasa tidak suka kepada cucu, itu sangat bisa terjadi, saudaraku. Justru momentum ketika ada liburan, family bonding time itu menjadi sangat penting. Untuk apa, Pak? Kita pergi sama-sama. Dengan tamasya itu, saudaraku, membuat hati itu lebih terbuka untuk menerima banyak hal. Dengan tamasya itu menciptakan ikatan emosional lebih kuat, saudaraku. Yes. Mungkin ada salah pengertian dengan anak-anak ketika ada family time seperti itu, saling menyapa dalam suasana yang lebih bagus, suasana lebih rileks, saudaraku. Itu hati yang beku itu bisa menjadi cair. Bagaimanapun itu kan papa. Bagaimanapun itu kan adikmu. Bagaimanapun itu kan menantuyu. Jadi suasana itu sangat menolong untuk kita bisa menciptakan suatu kekuatan emosional dalam keluarga. Maka dibutuhkan family bonding itu. Saudara kemana? Banyak jemaat yang mengatakan ada sebagian, Pak Antoni, saya pulang kampung. Saya tidak married, Pak. Saya pulang kampung, jemaat yang pria, jemaat wanita juga ada. Saya pulang kampung, Pak. Kemana? Saya pulang kampung ketemu papa, mama, ketemu banyak keponakan, ada koko, ada cici. Very good. Itu family bonding time. Ada juga yang pria, aku pulang kampung juga, Pak. Saya memang tidak married, saya mau lihat mama saya. Very good. Kalau saya, jemaat sekalian, anak saya pulang dari Malaysia, pulang ke Jakarta, kita kumpul keluarga, kami berlima, saya dan istri, anak 3, saudaraku. Kita happy-happy di Jakarta, gunakan timing itu dengan baik, bonding time, pergi makan, jalan-jalan, bercanda, main di rumah, saudaraku, sangat menyenangkan. Saya berharap jemaat sekalian, ini renungan tidak panjang, tapi membawa suatu keinginan hati kita. Jemaat, mari kita pikir, siapa sih yang ingin keluarga hancur? Siapa sih yang ingin keluarga berantakan? Siapa sih yang ingin hubungan satu family dengan family lain itu tidak baik? Semua kita ingin.
Tapi realitanya adalah ketika kita menjalin proses family itu, saudaraku, banyak benturan, banyak beda pendapat, beda cara berpikir. Suami istri saja, saudaraku, bisa banyak beda cara berpikir. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, kesempatan 7-10 hari ini, suami ini khususnya, atau istri, atau anak-anak, atau opa oma, waktu jalan-jalan, mungkin tamasya, ya ke kota lain, atau ke negara lain, itu kan ada suasananya. Mungkin pada saat di airport, lihat anak cucu lagi minum, lagi makan, mereka happy, saudara duduk sendiri memandang semua family itu, hatimu, perasaanmu kayak apa? Nah, ini penting, ini kontemplasi, saudaraku. Atau di dalam pesawat, ada berapa jam penerbangan itu. Lihat anak-anakmu juga ikut semua. Atau sudah sampai di kota negara lain. Sudah check-in di hotel, sudah jalan, saudaraku. Coba saudara melihat. Itu keluarga yang Tuhan kasih. Itu anak-anak yang Tuhan kasih. Itu family yang sampai hari ini masih Tuhan berikan. Perhatikan tingkah laku mereka. Perhatikan keceriaan mereka. Perhatikan ekspresi wajah mereka. Perhatikan anak-anakmu yang masih kecil. Di situ, saudaraku, kita perlu thanks God. Bersyukur kepada Tuhan. Sambil melihat semua hal itu, suasana, saudaraku, sambil menjalankan kontemplasi. Makasih ya Tuhan. Untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Kami pergi jalan-jalan Tuhan Yesus untuk 5-10 hari. Supaya hubungan kami lebih dekat. Banyak hal yang kami hadapi itu kadang-kadang sulit saling memahami. Tapi dengan adanya waktu seperti ini, Tuhan, kami bisa coba untuk lebih cair hubungannya. Lebih baik hubungannya. Bisa saling lebih memahami lewat suasana yang ada. Itu good point, saudaraku. Itulah gunanya hari libur itu. Jadi bukan sekedar hanya pergi hura-hura. Tapi lebih penting adalah saudaraku, kesatuan. Kedekatan antara satu dengan yang lain. Nah, kita sebagai kepala keluarga, saudaraku, manfaatkan suasana seperti itu. Ada juga jemaat yang sharing, Pak, aku tidak keluar negeri tahun ini. Capek, Pak. Capek. Dan lagi high season, Pak. Harga tiket hotel mehong, Pak. Mehong katanya. Jadi, Pak, aku di Jakarta aja. Saya sewa tempat bagus. Atau ada juga jemaat yang ke Bandung saja, Pak. Kami sewa hotel yang asri, hotel yang bagus suasana seperti suasana alam, Pak, begitu. Good. Jadi saudara-saudara sekalian, gunakan kesempatan dengan baik. Jangan berdiam diri saja, saudaraku. Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih momentum di negara di mana saudara hidup ada liburan. Mungkin kalau di Singapura liburannya cuma 1-2 hari. Tapi di Malaysia lebih. Di Indonesia, saudaraku, 7 hari sampai 10 hari. Gunakan dengan baik. Apalagi saudara yang kerja di kantor, udah 10 hari, masih ambil cuti 2 hari. Mantap, jemaat sekalian. Will you use that time for your family? Aku sih iya. Pelayanan tetap pelayanan. Yes. Saudara yang kerja lagi libur, jangan jadikan itu alasan. Sakit sekalipun, saudaraku, mungkin tidak bisa pergi, tapi keluarga yang datang. Jemaat sekalian, waktu tidak banyak loh, saudaraku. Time for us itu limited. Saudara, perhatikan deh, waktu lihat anak-anakmu itu lagi sambil di mana suasananya, waktu saudara memandang kontemplasi. Dulu masih kecil-kecil loh, saudaraku. Sekarang udah besar dia. Dulu masih remaja loh. Sekarang sudah pemuda dia, sudah punya pacar. Sudah anak gadis, bahkan punya pacar. Dulu masih kerja, sekarang sudah married, bahkan punya beberapa anak kecil. Saudara perhatikan hal itu. Sekarang bahkan saudara sudah punya cucu. Suasana hati, ada suatu sukacita di dalamnya. Perlu dirasakan. Sebagai perenungan, makasih Tuhan. Sekalipun aku tidak sekaya orang lain, sekalipun aku tidak sesehat orang lain, sekalipun aku tidak sesukses orang lain, tapi Tuhan memberikan aku family.
Sekalipun aku tidak married, tapi dengan mataku aku masih bisa melihat papa, mama, keponakan, cici, kuku. Aku pulang kampung, Tuhan. Very good, saudaraku. Very good. Saya ingin loh jemaat. Jadi saudara ikut ibadah Latsmi ini bukan sekedar untuk suatu pembelajaran tentang kedewasaan rohani, tapi masalah yang praktikal. Masalah family itu menjadi number one. Buat apa rohani kita tinggi-tinggi, tapi keluarga kita tidak perhatikan. Sekalipun keluarga kita perhatikan, tapi rohani tidak tinggi juga tidak baik. Dua-duanya mesti berbarengan, saudaraku. Kedewasaan rohani tambah maju, family bonding tambah kuat, saudaraku. Saya dapat sharing jemaat dari Surabaya. Pak Antoni, ini 2 anak saya masih kecil-kecil, Pak. Waktu untuk saya mendidik mereka dengan bagus. Saya ajar mereka bagaimana using time, punctuality, ketepatan waktu menjadi penting. Saya ajar mereka bagaimana untuk mengelola keuangan, mengelola waktu, prinsip-prinsip hidup yang penting saya tanamkan karena mereka masih remaja ting-ting, Pak. Umur-umur ya 10-12 tahun seperti itu. Waktu untuk saya, Pak Pendeta, cepat sekali, 5 tahun mereka sudah menjadi pemuda-pemudi, akan sulit untuk mendidik dasar yang kuat. Betul sekali jemaat. Bukankah pendidikan pertama, the first education is from home, dari papa mama, kemudian baru ke sekolah, kemudian baru ke gereja. 3 institusi inilah saudaraku yang mengajar anak-anak kita bagaimana hidup yang sebaiknya. Use your time, man. Use your time. Use this holiday. Gunakan dengan baik. Manfaatkan betul. Gunakan setiap kesempatan yang ada. Mungkin kadang-kadang perlu ngomong berdua saja dengan istri waktu liburan. Ada masa-masa ngomong dengan anak-anak. Ada masa sendirian. Ada masa kumpul hanya bertiga. Kongko-kongko. Kesempatan selalu ada, saudaraku. Selalu ada. Selamat berlibur jemaat sekalian. Engkau yang ke Korea, ke Bangkok. Hati-hati di Bangkok ya. Ke Myanmar, lagi gempa bumi, saudaraku. Banyak yang cedera, banyak yang luka, bahkan ada yang meninggal. Saudara yang ke Jepang, saudara yang ke Eropa, ke Iceland, saudara yang ke Australia, Melbourne, Sydney, Perth, saudara yang ke kota-kota lain, saudaraku, selamat berlibur. Selamat berlibur, nikmatilah hari-hari yang Tuhan beri itu. Layanilah keluarga yang Tuhan anugerahkan itu. Mereka diberikan Tuhan di sisi kita untuk kita layani. Untuk kita layani, saudaraku, bukan menuntut mereka melayan kita. No. Ketika seorang papa diberikan anak, diberikan cucu, ketika seorang suami diberikan istri, diberikan keluarga, tugas kita adalah melayani mereka. Sudahkah kamu lihat keluargamu dengan baik? Sudahkah engkau menciptakan suasana yang kondusif sehingga hubungan itu menjadi jauh lebih baik, saudaraku? Gunakan kesempatan ini sambil liburan, sambil senyum, sambil jalan-jalan, sambil makan-makan, sambil kontemplasi. Biar firman hari ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Siapapun engkau, gunakan kesempatan ini. Mungkin tahun depan bukan waktunya kita. Mungkin tahun depan suasananya pun sudah beda, pasti. Mungkin tahun depan keluarga tidak selengkap inilah pergi. Mungkin mereka sudah masing-masing. Use your time, man. Use your time. Semoga renungan singkat saudaraku menjadi berkat bagi saudara. Buka renungan ini waktu you di hotel pas hari Minggu ini. Dengarkan sebentar, habis itu baru lihat. Benar ya yang Pak Antoni ngomong, saya harus gunakan kesempatan dengan baik. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Saya ada sedikit slack hubungannya, ada sedikit ya konslet lah hubungannya dengan anak saya yang laki-laki itu, Pak. Pas dia ikut liburan, lakukan dengan baik. Gunakan kesempatan dengan baik. Dekati dia, saudaraku. Ajak dia jalan berdua. Ajak dia kongko-kongko. Ajak dia ngopi, saudaraku. Begitu. Iya saya, Pak. Selama ini dengan mama hubungannya nggak bagus. Tapi ada kesempatan untuk jalan. Dekati mama. Say something to mama. Ajak dia mungkin belanja. Atau sesuatu yang dia suka, saudaraku. Seperti itu caranya. Kapan lagi, men? Kalau tidak sekarang.
Oke? Oke? Happy family, good family adalah keluarga yang selalu mengatakan Tuhan. Adalah keluarga yang selalu mencoba untuk terus mengikat hubungan itu tambah lama tambah kuat, saudaraku. Ya. Oke jemaat, semoga firman hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat liburan, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati papa mamamu, Tuhan memberkati anak cucumu, Tuhan memberkati istri suamimu, dimanapun engkau berlibur, baik di kota-kota di Indonesia maupun di kota-kota di luar negeri. Dan saya berdoa, berlibur, Tuhan memberkati engkau, dan suatu hari kembali ke kotamu, Tuhan menyertai engkau, tiba kembali ke kotamu suatu hari dengan selamat. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, setiap tahun Tuhan memberi kesempatan kepada kita, ada masa-masa liburan. Dan di negara di mana kita hidup, diberikan liburan nasional. Sehingga instansi-instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, bahkan sekolah, universitas, semua libur. Dengan kesempatan ini, saudara sekalian, mari kita gunakan dengan baik untuk family bonding time. Tidak ada yang lebih bagus daripada itu. Dan lihat keluargamu masing-masing yang hari ini kepalamu tertunduk. Saya mau tanya, di mana keluargamu? Pergikah engkau bertemu dengan mereka? Engkau yang kuliah sekolah di luar negeri, apakah papa mama datang menjenguk engkau? Atau engkau pulang melihat keluargamu? Atau engkau tidak bisa pulang? Papa mamamu ada di Indonesia? Call them. Video call. Lihat dirimu masing-masing jemaat sekalian. Gunakan waktu ini dengan baik. Jangan gunakan untuk berbuat dosa. Jangan gunakan untuk berbuat yang tidak-tidak. Gunakan waktu ini untuk keluarga. For your family. Karena waktunya tidak banyak. Biar mereka berinteraksi dengan engkau. Biar engkau melihat ada senyum, ada tawa, ada keceriaan, ada sukacita di mata mereka. Tuhan, hamba berdoa, berkati setiap jemaatmu, keluarga yang sudah engkau beri kepada mereka. Baik mereka yang menikah tanpa mendapat keturunan, ataupun mereka yang menikah mempunyai anak-anak bahkan punya cucu, atau mereka yang tidak menikah tapi dianugerai keluarga besar, atau mereka yang menikah tapi pasangannya tidak lengkap lagi. Semuanya Tuhan berkati dalam suasana seperti ini. Tangan Tuhan turun atas mereka, memberkati, meneguhkan, menghibur, memberikan kekuatan secara emosional satu dengan yang lain. Mereka saling mencintai karena itu datangnya dari Tuhan. Letakkan tanganmu Tuhan di setiap jemaat yang mendengar firman ini. Letakkan tanganmu di kepala mereka. Letakkan tanganmu di hati mereka Tuhan. Meteraikan firman hari ini. Hai bapak-bapak, kasihi anakmu. Hai suami-suami, kasihi istrimu. Hai istri, tunduk kepada suamimu. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan berkat ini turun atas engkau. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu sekeluarga. Dan Tuhan Yesus, gembala yang baik, pemelihara jiwa sekeluarga. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa meneguhkan iman engkau dan keluargamu. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.